Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustin, NIM 10121860. Di sini saya akan membuat video mengenai pengertian tata kelola untuk memenuhi tugas dari UTS tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Tata kelola sendiri memiliki beberapa pengertian. Pertama, yaitu keseimbangan kekuatan dan kewenangan. Kedua, pertanggungjawaban. Yang ketiga, hak proses dan pengendalian. Yang keempat, yaitu nilai tambah. Yang mana secara umum pengertian tentang tata kelola perusahaan yaitu memuat prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistem kelola perusahaan atau membangun sistem pada keseimbangan kekuatan dan kewenangan, atau juga menciptakan sistem pertanggungjawaban bagi perusahaan. Tata kelola sendiri memiliki bangunan atau struktur bangunan, yang mana salah satunya yang menjadi fondasi yaitu prinsip dasar, kemudian struktur organisasi, fungsi, mekanisme, sasaran, dan goal. Yang mana prinsip dasar menjadi fondasi awal disusul dengan struktur organisasi, kemudian fungsi sebagai tiangnya, didukung dengan mekanisme, kemudian sasaran, dan paling puncak yaitu goal. Apabila bangunan tata kelola perusahaan ini tidak lengkap, maka tata kelola perusahaan juga akan menjadi rancu. Lembaga atau intuisi yang terlibat dalam tata kelola perusahaan: pertama, ada pemegang saham; kedua, stakeholder; ketiga, dewan komisaris; keempat, direksi atau manajemen; kelima, regulator pemerintah; keenam, profesi, yang mana terdiri dari profesi akuntan, profesi akuntan publik, profesi atau lembaga penunjang pasar modal, dan lainnya. Menurut Zabiloh, tata kelola mempunyai 7 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pengawasan, yang kedua sebagai kepengurusan, ketiga sebagai kepatuhan, keempat sebagai audit internal, kelima sebagai audit eksternal, keenam monitoring, dan terakhir sebagai kepanesatan. Ketujuh fungsi tersebut akan menghasilkan pembagian kekuasaan yang seimbang antara lembaga atau intuisi yang terkait dalam struktur tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola diatur melalui regulasi oleh pihak otoritas, standar-standar oleh organisasi profesi atau kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh internal perusahaan. Tujuan mekanisme tata kelola yang baik yaitu untuk menghasilkan sistem pertanggungjawaban yang memadai dari perusahaan kepada stakeholder. Dan yang terakhir, sasaran dan tujuan dari tata kelola yaitu 1. Peningkatan nilai tambah perusahaan dan pemegang saham, yang mana tercermin dari imbal hasil investasi, hasil dividen, dan keuntungan modal. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap kepentingan stakeholder lain sebagai pemenuhan hak dan kepentingan secara adil dan proporsional. Terakhir yaitu sebagai penunjang biaya keagenan yang internal seperti keberlangsungan perusahaan jangka panjang, dan untuk eksternal seperti kegagalan bisnis secara masif yang dialami masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.